Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Ramadhani. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Saya duduk di kelas 11, jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Nah teman-teman, pada video kali ini Cynthia akan menjelaskan tentang disintegrasi bangsa nih. Kalian sebelumnya sudah tahu belum tentang disintegrasi bangsa? Nah kalau belum, Cynthia akan menjelaskannya ya. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi bangsa? Integrasi bangsa adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok, budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah. Kan sudah Cynthia jelasin tuh tentang pengertian disintegrasi bangsa. Sekarang Cynthia akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Penyebab integrasi bangsa. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi bangsa yang paling utama ialah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Adapun contohnya ialah saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. 2. Rasa cinta tanah air. Faktor yang mendorong integrasi nasional ialah karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. 3. Keinginan untuk bersatu. Keinginan untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh juga merupakan salah satu faktor pendukung integrasi nasional. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928. 4. Budaya saling membantu. Faktor pendorong integrasi nasional bisa timbul dari adanya budaya gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, kan tadi sudah Cynthia jelaskan tuh tentang pengertian disintegrasi bangsa, terus penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, sekarang Cynthia jelasin lagi nih tentang dampak disintegrasi bangsa Indonesia. Dampak integrasi bangsa. Adapun untuk akibat adanya integrasi bangsa bagi bangsa Indonesia ini bisa berdampak positif ataupun negatif, sesuai dengan penerapan yang diberikan. Dampak dari integrasi bangsa yang bersifat positif antara lain, pertama, memunculkan sikap keterbukaan dengan hal yang beda. Akibat ini akan didapatkan dari bentuk integrasi sosial jikalau ada anggapan bahwa perbedaan ialah sumber persatuan dan kesatuan. 2. Memunculkan sikap keterbukaan dengan hal yang beda. Indonesia sendiri sebagai negara yang kaya akan kekayaan alam dan budayanya juga memiliki beragam contoh keragaman yang terjadi. 3. Terwujudnya toleransi. Dampak dari integrasi bangsa yang bersifat negatif antara lain, pertama, adanya diskriminasi. Kedua, banyak terjadi perselisihan. Ketiga, mudah terjadi konflik. Keempat, perbedaan pendapat. Mungkin itu saja yang dapat Cynthia sampaikan. Kalau Cynthia ada salah, Cynthia mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.